2 petak ya Pak ya? 2 petak. Dan 2 petak ini kemarin dipotong. Kelihatannya meskipun banyak hantaman tikus, alhamdulillah untuk padi Banowati kelihatannya karena pohonnya agak keras, jadi tidak seperti tahun kemarin sampai dihabiskan. Jadi mungkin atos ya, atos ya. Atos ini. Nah, karena agak besar, lihat. Nah, besar. Batangnya besar dan insya Allah tidak ada yang roboh ya Pak ya? Tidak ada yang roboh sama sekali. Tidak ada yang roboh, padahal ini musim angin. Kalau yang umur genjah ini banyak yang roboh kayaknya. Nah, ini sebelum varietas Pak. Jadi setiap varietas itu pasti melewati galur. Melewati galur dulu. Pasti melewati galur. Karena galur itu, pengertian padi galur itu adalah padi hasil silangan baru ya, yang itu berbeda dengan padi-padi sebelumnya. Sehingga ada yang namanya padi Banowati, padi Trisakti, padi SR dan lain-lain. Nah, ketika sudah dirasa bagus, dia melewati namanya sifat bus ya. Bus itu baru, unggul, spesifik dan seragam itu. Artinya baru itu memang padi ini benar-benar baru. Kadang selamat siang dulur. Jadi para petani yang ada di Nusantara, siang ini kita mau lihat panen ya, panen salah satu dari teman kita yang melakukan uji galur baru, galur yang bulirannya besar-besar, terus apa namanya, dia juga termasuk galur yang belum umum, karena kalau di daerah Lamongan ini nanti sangat terbatas yang tanam padi ini, karena memang kemarin dari teman-teman yang minta untuk uji tanam itu sangat-sangat terbatas ya. Nah, kebetulan untuk hari ini tanggal 1 Februari 2022 ya, 2022 betul ini. Nah, kita lihat itu di belakang itu adalah sedang proses panen dari padi galur baru yang bulunya besar-besar, berat, dan insya Allah untuk hasilnya pun baik itu gabah maupun berasnya pun bisa diandalkan, dan semoga nanti bisa menjadi satu solusi untuk apa namanya, peningkatan pendapatan dari petani kita saat yang ini yang ada di Indonesia khususnya, umumnya ya, khususnya yang ada di wilayah Mantub. Kebetulan memang beberapa musim, 2 musim 3 musim ke belakang, untuk galur padi galur baru ini itu kita uji sebagian ya di daerah wilayah Mantub bagian selatan, khususnya untuk area sawah ada hujan ya. Jadi kita ingin lihat untuk daya hasilnya bagaimana, ketahanan terhadap penyakitnya bagaimana, terus ketahanan terhadap apa namanya, cekaman lingkungan, kekeringan, kondisi basah dan lain bagaimana itu kita amati. Insya Allah kurang lebih hampir, kalau terhitung sampai musim ini berarti nanti sudah hampir 4 kali musim, dan makanya beberapa teman kita sudah mulai mencoba untuk menanam dan ada yang panen saat ini ya. Ayo kita temui, namanya Pak Syairoddin, beliau berada di Desa Sukosari, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan, yang saat ini juga ada di sawah. Yuk, ini adalah petaninya ya, Pak Syairoddin itu sedang nah ini Pak Syairoddin. Assalamualaikum Pak Syairoddin. Ini lagi ngasuh, salaman dhisik. Nah, salaman, ini mau ngomong-ngomong terkait padi ya, padi baru kan dipanen ya. Alhamdulillah ini
teman-teman para pegiat pertanian yang ada di Indonesia ya, khususnya yang ada di Lamongan pada umumnya. Ini kita bersama Pak Sairodin, gelonya untuk kali ini. Nah, ini mencoba dan sedang panen padi yang bulunya luar biasa ini ya. Ini asli nanti diambil di lahan. Nah, kita coba ngomong-ngomong dengan Pak Sairodin terkait kapan ini tanamnya nanti Pak ya. Jadi terus umurnya berapa, ini sampai dipanen seperti ini hasilnya tak kira ya wapi. Nah, ini lihat bikin kan. Ini dalam male ya, male. Nah, ini tadi yang dipotong oleh ibu-ibu di sebelah tadi. Ini asli langsung kita ambil di lahan. Kondisi bulirannya seperti ini. Nah, besar memang. Nah, ini tangan saya. Besar, terus daunnya tidak seberapa. Terus apa ini, insya Allah kalau lihat dari mangklungnya male ya, mangklungnya male ini sangat mantap bobotnya. Ini adalah salah satu dari galur yang oleh teman-teman perbenihan itu saat ini kadang mereka menyebutnya dengan nama padi Banowati ya. Ini wujudnya ya, karena ini baru asli panen apa namanya perdana ya Pak ya, perdana yang baru musim kemarin itu kita coba untuk ke petani-petani yang bergabung di komunitas kita yang ada di Agromas Nusantara. Salah satunya yang mencoba untuk menanam padi Banowati ini adalah Pak Sairodin beliaunya ini. Oke, monggo kita ngomong-ngomong Pak Sairodin, ini terkait kendala sama kemudahan jenengan memelihara atau merawat padi galur Banowati ini bagaimana, terus umurnya berapa, kira-kira kalau dari apa namanya sisi petani itu menguntungkan atau tidak. Monggo Pak Sairodin. Ya, terima kasih Pak Eri telah dikunjungi salah satu mau sambang ke lahan saya. Seperti yang dikatakan oleh beliau, ini jenis bibit Banowati yang baru tahun kemarin beliaunya uji coba, dan saat ini saya mencoba karena tergiur yang begitu besarnya bulirnya. Terkait dengan umur, saya kira ini lebih pendek tadi dibandingkan dengan kayak apa namanya yang sebelah itu 42 kayak 42 ya, 42. Impari 42. Ini tanamnya masih dulu di tetangga itu, tapi panennya lebih cepat ini, termasuk di tetangga-tetangga yang lain. Terkait perawatan saya kira sangat sederhana sekali, tidak pakai terlalu pupuk yang aneh-aneh. Bahkan nanti mungkin bisa dilihat oleh Pak Eri tanah yang kira-kira cengkalnya hanya kurang lebih 130-an. Ini pemupukannya hanya saya kasih kurang lebih hanya menghabiskan pupuk satu sak. Satu sak. Urea Ponska. Itu sudah campur. Sudah campur. Ureanya 1 timba, kemudian poskanya 2, kemudian ZA-nya 2. Berarti total kurang lebih hanya 5 timba. Itu kalau diukur kan sekitar hanya 1 sak. Satu sak. Itu terkait pupuk kimia. Selainnya saya suplai dengan pupuk dari Pak Eri, namanya pupuk apa? Provibio. Biodekomposer sama biofungi, biopesti ya. Iya. Karena memang setelah saya kenal dengan Pak Eri, kami berusaha untuk paling tidak satu barangkali untuk bisa meningkatkan harga jual beras kita. Itu satu. Tapi yang kedua yang terpenting adalah untuk kesehatan keluarga kita. Jadi kita menghindari betul
dari obat fungisida ya. Iya. Fungisida Fungisida kimia sintesis itu sudah saya praktekkan tahun kemarin dan alhamdulillah hasil panennya enggak jauh berbeda. Jadi kemarin Profibio yang satu dekomposer untuk lahan sama pupuk, yang satunya adalah untuk perawatan dari hama dan penyakit. Ya alhamdulillah untuk tahun ini hanya pakai itu. Kemarin meskipun sempat kena ular gulung. Saya kasih 2 kali, alhamdulillah sudah sembuh dan bisa dilihat nanti hasilnya. Mungkin nanti Pak Eri bisa melihat di sampingnya. Belum ada yang dipotong. Kalau yang depan tadi kan sudah dipotong. 2 petak ya Pak ya. 2 petak dan ini kemarin dipotong. Kelihatannya meskipun banyak hantaman tikus, alhamdulillah untuk padi Banowati kelihatannya karena pohonnya agak keras, jadi tidak seperti tahun kemarin sampai dihabiskan. Jadi mungkin atos ya. Atos ini. Nah, karena agak besar, lihat. Nah, besar. Batangnya besar dan insya Allah tidak ada yang roboh ya Pak ya. Tidak ada yang roboh sama sekali. Tidak ada yang roboh, padahal ini musim angin. Kalau yang umur genjah ini banyak yang roboh kayaknya. Nah, ini besar-besar batangnya. Jadi tenang. Insya Allah aman, insya Allah hantaman tikus insya Allah aman. Jadi hanya sekedar 1 dompol itu paling dicicipi 1, 2, 3. Kalau padi-padi yang lain kan biasanya kan sampai satu dompol itu dihabiskan. Tapi karena ini batangnya kuat sehingga mungkin menggigit 1, 2 sudah capek. Sudah bosan. Ini yang kalau waktu saya nguji MT2 atau waktu musim kedua ya, itu yang sempat saya buat video bahwa padi ini relatif paling selamat tikus ya, padi ini dulur. Itu padi Banowati, kayaknya memang batangnya beda dengan yang lain ya. Jadi batangnya memang mungkin aroma atau apa, kekerasan atau apa ya, itu memang tidak terlalu disukai tikus. Nah, kalau dari bentuk batang ya ini. Nah, ini kita ambilkan tadi tanpa dipilih ya. Rata-rata besar-besar seperti ini. Nah, ini kokoh. Jadi insya Allah juga tahan roboh. Oke, monggo Pak Syairuddin. Cuma terkait rasanya mungkin kita belum tahu Pak Eri. Ya mungkin soal pengalaman saya 2 musim itu punel nasinya. Punel ya. Insya Allah gitu. Dan besar-besar enaknya. Cuma nanti ketika kita mau makan lihat nasi besar-besar sejagung-jagung ini. Kira-kira kau lu makan lagak ini. Ini teman-teman tak lihatkan sebentar ya. Jadi ini kalau tak ambil satu memang besar dia bulirnya. Loh. Gitu ya, besar-besar. Terus ini tidak bulat ya, tidak seperti padi mentik, tapi ini medium panjang kalau istilahnya itu ya. Jadi dia gemuk tapi tetap panjang. Terus tidak ada sungut juga ya Pak ya. Iya, tidak ada sungut. Jadi kadang nyungut-nyungut, gatel. Nyungut-nyungut, kadang bakul itu nyireni silai Lamongan, nyireni pas ono sungut itu jere regone murah, tapi ini ndak pas besar. Nah, ini kalau teman-teman kita kalau yang hobi dengan Inpari 32, Inpari 32 itu kan batangnya agak gampang roboh karena besar, kecil. Tapi roboh. Itu salah satu solusinya ya dimix ya. Dimix dengan padi Banowati ini. Jadi umpamanya bibit 20 kilo biasanya dalam kebutuhan satu lahan itu nanti yang 10 kilo Banowati, yang 10 kilo itu Inpari 32 dicampur dimix ya. Itu ternyata karena kekokohan batangnya Banowati ini itu bisa membantu dari Inpari 32 itu untuk tidak roboh gitu kan. Dan secara bulir dan umur, terutama umur dan bentuk bulir itu ya memang lebih besar Banowati ya, tapi umurnya sama. Sehingga walaupun nanti dicampur ya, di mix dengan Inpari 32 itu dia tetap bisa panen serentak ya, bareng gitu. Itu yang bagi mereka yang masih hobi dengan benih-benih yang varietas gitu. Jadi tapi kan Banowati ini masih galur ya. Galur itu tingkatan padi sebelum varietas Pak. Jadi setiap varietas itu pasti melewati galur. Melewati galur dulu. Pasti melewati galur.
Karena galur itu, pengertian padi galur itu adalah padi hasil silangan baru ya, yang itu berbeda dengan padi-padi sebelumnya. Sehingga ada yang namanya padi Banowati, padi Trisakti, padi SR dan lain-lain. Nah, ketika sudah dirasa bagus, dia melewati namanya sifat bus ya. Bus itu baru, unggul, spesifik dan seragam itu. Artinya baru itu memang padi ini benar-benar baru. Kadang di pegiat petani kita itu kan kadang ada katanya nyeleksi ternyata itu dari varietas lama yang diseleksi kemudian dikasih nama baru. Itu bukan, berarti bukan galur sebenarnya. Tapi baru itu kalau ingin menjadi sebuah galur baru atau sebuah varietas baru itu minimal 4 syarat ini terpenuhi. Itu yang biasanya di teman-teman perbenihan atau pemuliaan disebut dengan bus. Ya. Bus itu baru ya, B-nya B itu baru, punya itu unik. Unik itu berbeda dengan padi-padi yang sudah ada sebelumnya. Artinya berbeda, tidak boleh sama. Yang kedua itu seragam. Seragam itu artinya sudah stabil, ditaruh di daerah manapun dia sudah tidak berubah-ubah karakternya gitu kan. Hampir stabil. Atau yang ke apa tadi, seragam dan stabil ya, hampir sama. Atau stabil itu terkait masalah dia tidak berubah ya. Kalau seragam itu mulai dari bentuk bulir, kepapakan, umur itu sama ya, mboten moncol-moncol lah. Itu namanya galur. Nah, galur-galur ini kalau sudah dianggap baik, nanti biasanya didaftarkan ke pemerintah dengan beberapa uji yang didaftarkan untuk menjadi sebuah varietas baru. Nah, syarat-syarat varietas itu banyak ya, termasuk salah satunya nanti harus melewati UML, uji multilokasi. Itu dari se-Indonesia ini nanti dipilih ada berapa, 10 daerah. Jadi diuji dulu di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi atau mana itu, nanti bagaimana karakternya. Kalau dia bagus dari beberapa sampel daerah, kemudian nanti dikasih nama. Syarat nama pun juga harus ada syaratnya. Makanya muncul yang sekarang ini ada Cakrabuana, yang Impari Cakrabuana itu yang dari PP Padi 42, 32 ya, Jeliteng, banyak itu ya. Itu nanti biasanya pemula. Jadi itu. Jadi sekali lagi ya teman-teman yang hobi varietas, mamanya, wah saya kan memang 32 dulu sempat booming ya Pak ya di sini. Cuma kan kelemahannya karena roboh gitu kan. Terus kena putih ya kira-kira. Kena putih, terus ada juga keluhan katanya jamur katanya. Wong saya sendiri jarang nanam varietas. Gitu. Jadi kalau roboh dengan cara panen seperti ini manual, wah luar biasa, nanti membutuhkan tenaga ekstra. Nah, itu akhirnya solusinya ya silakan dimix dengan padi galur Banowati ini. Itu pernah kita praktekkan yang dulu di mana, di Kali Tengah, Uluran, Candi Tunggal itu kan mix dengan 32. Tapi bagi teman-teman yang masih hobi dengan galur-galur, uji-uji galur ya langsung saja tanam Banowati, tidak masalah. Itu nanti bisa ya, insya Allah gitu. Itu Pak. Jadi monggo ada yang sampaikan lagi Pak Sarodin. Mungkin satu tambahan lagi, kemarin kita tanya ke Pak Eri kira-kira ditambah apa lagi kemarin di apa namanya, obat buah. Oh ya, itu hanya untuk melengkapi nutrisi buah. Hanya melengkapi. Ketika sudah keluar malai ya, itu biasanya kita kalau sudah masuk fase generatif istilahnya, jadi ditandai dengan jebul. Ya, jebul malai itu kan tandanya tanaman sudah mulai generatif akhir. Tanaman itu sudah fokus ke ke pembuahan Pak, bukan lagi pertumbuhan. Jadi dia fokus untuk mengisi bunga, menjadikan bunga untuk menjadi buah. Buahnya padi ya, namanya bulir padi atau gabah ini. Sehingga ketika kayak ini, cara ngitungnya gampang sebenarnya. Jadi umpamanya kita tarik gini, kalau padi Banowati ini umurnya 80 hari, berarti insya Allah kurang lebih pada umur 50-55 dia sudah keluar malai. Karena umur padi itu kaitannya dengan sifat bawaan tanaman, tidak terpengaruh oleh lingkungan. Ini cepat keluar, tapi penuaannya agak lama ya. Kemarin kan
sempat orang-orang yang lewat di jalan tuh padi apa kok cepet tanduri kari kok jebul dhisik. Terus dukur, terus besar-besar, bahkan orang sempat sering tanya padi apa Pak ya. Saya itu namanya jenis padi galur baru kalau tidak salah Banuati Pak aku. Terus saya bilang gini, bibitnya dari mana? Nanti Bapak bisa lihat di channel Petani Agromas. Nah, di situ ada nomornya. Itu salah satu saluran saja untuk menyampaikan aspirasi komunitas kita ya. Jadi sebenarnya ya bukan hanya YouTuber. Kebetulan kan kita butuh media Pak untuk ya berbagi pengalaman lah dengan petani-petani yang lain. Makanya channel Petani Agromas itu kita tidak pernah ngejar konten. Beda ya. Kalau ngejar konten itu kan kemana-mana itu cari video supaya nanti ada video yang dihasilkan. Tapi kalau kita itu hanya sebagai media informasi, Pak. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, kalau itu nanti kira-kira bermanfaat untuk petani yang lain yang ada di Indonesia, itu nanti kita sampaikan lewat channel itu. Gitu. Baik itu pelatihan atau seperti ini adalah pengalaman langsung di lahan. Atau kadang ada orang yang tanya, kalau saya sempat ada waktu itu biasanya saya rekam, kita sampaikan. Jadi supaya nanti kalau ada pertanyaan yang sama, kita tidak usah ngulang-ngulang jawaban, tapi apa namanya, ya silakan dilihat di channel itu apa adanya, real gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar konten kreator. Nah ini, jadi monggo ya, itu media kita nggih. Iya, Pak Syairotin. Bahkan kemarin saya ya suruh buka video Petani Agromas. Terus di situ nanti biasanya tercantum nomornya, Pak. Ya. Nanti silakan Bapak hubungi kalau mau beli bibitnya. Kemarin saya bilang gitu. Pak. Ini juga perlu saya luruskan, Pak. Jadi karena kita juga harus patuh pada sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia, ya SBT, itu sistem budidaya tanaman pangan yang terbaru di tahun 2020 kan kemarin ada revisi dari sistem budidaya undang-undang terkait tanaman pangan yang tahun 95. Jadi kita tetap ingin jadi warga yang patuh terhadap undang-undang. Padi ini adalah padi galur ya. Artinya padi galur yang dia itu dihasilkan oleh petani kecil yang ada di Indonesia ini ya. Salah satunya dari teman-teman Bang Bene dan lain. Jadi secara undang-undang padi-padi ini itu hanya bisa disalurkan lewat jaringan ya antar kelompok tani, tidak bisa kita jual belikan secara bebas. Ini harus difahami teman-teman semua. Jadi makanya kalau nanti tetangga jenengan ada yang butuh gitu kan, nanti bisa lewat Pak Syairotin saja. Gitu. Itu kalau ada kelompok tani bisa lewat kelompok tani, kalau ada kelompok tani resmi ya. Kalau enggak ada, itu biasanya nanti kita naungi lewat beberapa kelompok petani atau asosiasi petani. Ya kalau saya ada namanya Yayasan Mas Nusantara Raya, itu sudah terdaftar di Kemenkumham tahun 2015. Kalau di kabupaten kebetulan saya juga bergabung di teman-teman HKTI ya, pengurus juga di bagian HKTI. Nanti kita salurkan lewat kelompok-kelompok tani itu. Kalau di desa Sukosari itu ada kelompok tani mulai dari Poktan Gapoktan, itu berarti nanti kita lewatkan itu ya. Jadi nanti tetap supaya kita tetap patuh hukum, tidak bebas. Karena nyun sewu ini belum varietas, sekali lagi ya, belum varietas, sehingga nanti jenengan ya teman-teman petani yang ada di Lamongan atau di Indonesia ini kalau mencari di toko pertanian pasti tidak dapat. Kalau mendapatkan itu berarti ada hal yang salah dari penyaluran, tata cara penyalurannya ya. Jadi nanti jenengan bisa hubungi lewat anggota Agromas, lewat anggota-anggota komunitas kita dan lain-lain lah ya, itu silakan, enggak apa-apa nanti ya itu. Dan itu pun sekali lagi hanya dalam satu wilayah kabupaten. Kalau yang putusan MK tahun 2000 berapa itu yang nomor 10 itu kan memang asalkan itu dihasilkan oleh petani kecil, benih itu boleh Pak disalurkan karena petani kecil. Tapi undang-undang yang baru itu peredaran ini hanya untuk satu wilayah kabupaten gitu. Nah monggo nanti insya Allah lewat Pak Syairotin juga bisa. Ini anggota resmi kita di Agromas ya. Teman-teman nanti insya Allah kontak juga akan saya cantumkan di bagian bawah video ini Pak, deskripsi.
Jadi kontak saya, kontak nomornya Pak Sairodin, nanti biar teman-teman kalau mau sharing-sharing pengalaman itu bisa langsung ya, tidak harus ke saya. Oke. Oke, ada lagi Pak Sairodin yang sampaikan? Cukup Pak Heri. Cukup gitu ya. Jadi ini agak lama. Saya nanti ayo lihat yang belum dipotong ya. Nah, kebetulan ini agak jarang ya Pak ya. Jarang Ya, nih Ganowati memang anakannya tidak terlalu banyak Pak, karena dia kita masukkan ke, sebenarnya harapan kita itu masuk ke PTB. PTB itu padi tipe baru. Nah, padi tipe baru itu karakternya memang anak enggak harus banyak. Biasa maksimal 15, 12 itu sudah bagus. Karena apa seperti itu? Itu menyesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah teman-teman juga. Karena rata-rata lahan pertanian kita itu sudah enggak terlalu subur, Pak. Jadi kalau dipaksa anakan banyak, yang kita khawatirkan itu anakannya nanti tidak produktif. Jadi buat apa anakan banyak tapi nanti keluar malainya tidak produktif. Kecuali untuk lahan-lahan yang subur. Karena di sini Nyun Sewu wilayah Mantub bagian selatan ini rata-rata tak hujan ya Pak ya. Ada hujan. Terus ketika masuk musim tanam MT1 ini rata-rata TOT. TOT itu tanpa olah tanah. Jadi tanah hanya dibersihkan, terus langsung digejek taju. Nah, terus kemudian benih ditebar, kena hujan, ya sak tukul-tukule. Nah ini jelas beda Pak dengan lahan-lahan teman-teman yang sistem pengolahan padinya itu intensif ya. Intensif itu ya mulai dibajak dulu, didiamkan kemudian kompos masuk, kemudian tandur, itu beda. Itu kalau cara gitu memang hasilnya luar biasa karena olah tanah. Mungkin satu lagi teman-teman yang masih penasaran dengan bibit galur Banowati, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Heri. Jadi padi ini cara menanamnya harus agak rapat ya. Terkait peranaannya masih belum. Paling tidak 10 sampai 15. Ya. Karena memang anakannya beda sedikit Pak, sedikit ya. Jadi tapi kalau papak rapat itu biasanya bagus. Ya, ada lagi hama penyakit tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Jamur aman. Alhamdulillah aman. Jamur juga aman. Saya lihat sampai bulir ini juga mungkin ada busuk bulir tapi tidak banyak, cuma satu, ini wajar lah. Karena daerah kita saat ini hujannya luar biasa, tingkat kelembapan tinggi, tapi tidak ada serangan potong leher atau neck blast ya di sini. Ini hijau. Kemudian yang bagus lagi itu adalah ini tanda dari tanaman padi yang baik itu ketika bulirnya kuning, dia tanamannya masih hijau. Ini biasanya bagus Pak. Daunnya itu loh. Jadi ini tak lihat tadi sudah tua tapi masih banyak yang hijau-hijau. Itu insya Allah bagus ininya. Jadi maksud saya bagusnya itu relatif selamat dari penyakit ya. Penyakit kadang yang sering kena daun itu kan kayak belas daun ya, Pellicularia grisae, Pellicularia oryzae atau yang nyebut itu, atau belas itu, atau nanti potong leher atau bakteri. Bakteri itu yang kemarin lumayan banyak untuk yang hibrida kalau tidak salah. Itu yang kuning dari ujung apa namanya ini ya, kayak gambar gini, ini dari sini kuning sampai segini itu biasanya Xanthomonas atau bakteri. Ada yang nyebutnya dengan hawar daun ya. Itu biasa kondisi curah hujan tinggi, kelembapan tinggi itu biasanya di sana. Wereng enggak ada serangan ya Pak Sairodin ya? Sekali. Ya alhamdulillah. Aman. Serangan wereng kali enggak ada. Kayaknya hama tikus juga sudah mulai mereda. Ya. Itu tandanya gampang ya, lihat tanaman jagung. Itu kalau merajalela kayak tahun-tahun kemarin ya sudah habis semua jagung. Aman alhamdulillah aman. Nah, ini alhamdulillah jagung aman, berarti ada hikmahnya Pak sebenarnya. Ini kalau kita merenung sedikit itu hujan yang banyak itu ternyata secara ekologi ya, kondisi lingkungan tidak terlalu menguntungkan tikus ya. Sehingga mungkin karena itu akhirnya perkembangan tikus terhambat karena curah hujan yang tinggi, mungkin ya rumah-rumah ya kemasukan air gitu kan. Jadi kita tetap ambil hikmah dari setiap keadaan teman-teman ya. Kemarin banyak yang ngersulo karena kok udan sampai ecer 2 kali 3 kali karena mau habis nebar benih
hujan akhirnya busuk karena lahannya nggak iso sat gitu kan. Tapi kalau kita pikir-pikir lebih dalam, ternyata barangkali itu cara yang membuat tikus untuk mengendalikan tikus gitu kan. Karena hujan banyak, air banyak, kondisi dingin, itu tikus akhirnya tertekan pertumbuhannya gitu. Jadi alhamdulillah kan rata-rata tak amati di sini yang dulu katanya banyak serangan tikus. Terus di daerah saya, daerah Sidomulyo itu juga banyak. Kemarin jagung-jagung itu rata-rata aman ya, jagung-jagung itu artinya tidak terlalu banyak serangan, jadi sedikit mereda lah dibandingkan 2 tahun ke belakang. Nah itu teman-teman ya, cukup Pak Sarodin ya. Cukup, ya. Sawah itu nanti biar Pak Sarodin tetap melanjutkan pekerjaan, kita minta maaf Pak karena mengganggu. Iya, sama-sama. Kebetulan ya kemarin kita dibel kalau kita mau panen pas libur juga gitu, jadi kita sempatkan jalan-jalan, kita lama tidak jalan-jalan ke lahan ketemu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman para pegiat pertanian yang ada di Indonesia, alhamdulillah kita sudah bisa berbagi berbagi informasi untuk teman-teman petani yang ada di Indonesia. Nah setelah ini nanti kita coba lihat kondisi dari padi Banowati yang ada di lahan ya, yang belum dipotong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Oke, dari saya, dari Pak Sarodin, kalau ada kurang lebih ada sesuatu yang kurang menyenangkan, kita mohon maaf ya. Semoga ini nanti bermanfaat untuk petani-petani yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.